Hi guys, welcome back to our English lesson. I hope that you can prepare yourself well to study today. Now we are going to learn a new topic today, that is active and passive voice. So let's get started. Now, what is the definition of active and passive voice? Voice. What is a voice? Voice is a verb form that shows whether or not the subject is performing the action. Nah, voice ini katanya adalah suatu bentuk kata kerja yang menunjukkan apakah subjek itu sedang melakukan suatu aksi atau enggak. Okay. Next is active voice. The subject performs the action. Kalau yang namanya active voice ya, kalimat aktif artinya subjeknya itu melakukan aktivitas atau aksi, perbuatan. Passive voice, kalimat pasif itu the subject receive the action. Subjeknya menerima aksi atau perbuatan dari seseorang atau sesuatu. Okay. Now we go to the example. Langsung ya kita ke example-nya ya. Voice itu terbagi dua. Yang pertama adalah active and then passive of course ya. Jadi kalimat itu terbagi dua, yaitu ada active, kalimat aktif ya. Contohnya I write a letter. Dalam bahasa Indonesia kita translate dia menjadi saya menulis sebuah surat. While in passive, ini kalimat pasifnya ya, sebuah surat ditulis oleh saya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kalimat aktif adalah saya menulis sebuah surat, maka di kalimat pasifnya sebuah surat ditulis oleh saya. Suratnya kita jadikan menjadi subjek dari kalimat, lalu kita ganti kata kerjanya itu menjadi kata kerja pasif, yaitu ditulis oleh saya. Oleh siapa? Oleh saya ya. Berarti dalam bahasa Indonesia ketika kita translate ini, kalau dia kalimat aktif, dia berawalan menulis, sedangkan dia kalimat pasif itu berawalan di atau ter, ya. Nah, dalam bahasa Inggris maka kita akan tulis kalimat pasifnya menjadi seperti ini. A letter is written by me. A letter is written by me. Subjeknya di sini untuk kalimat aktif, subjek I perform the action. I di sini subjeknya yang melakukan perbuatan, menulis. Sedangkan di sini subjek dalam bentuk pasif adalah subjeknya adalah a letter receive the action katanya. Oke. Dia yang menerima perbuatannya. Letternya itu ditulis oleh siapa? Oleh saya. Now we go to usage. Mari kita ke penggunaannya. Passive voice is used to first, if the focus is on the action, it is not important to know who performs the action. Ini biasanya digunakan ketika kita itu tidak merasa penting siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, the streets are clean every day. Jalanan dibersihkan setiap hari. Second, if we don't know who the doer of the action or work and we want to avoid an active sentence whose subject is somebody, nobody, someone, etc. Digunakan juga jika kita tidak tahu pelaku dari perbuatan tersebut dan kita mau menghindari kalimat aktif yang menggunakan subjek seseorang, tak seorang pun, atau seseorang gitu ya. My bike was stolen. Sepeda saya dicuri atau tercuri, ya. Kita nggak tahu siapa pelakunya. Okay? Next, we go to number 3. If we focus on the fact that something happened and don't want to blame anyone. Jika kita fokus pada fakta bahwa sesuatu itu terjadi dan kita tidak mau menyalahkan siapapun. Contohnya, a mistake was made. Sebuah kesalahan telah dibuat, ya. Nah, kita nggak mau menyalahkan siapa yang membuat kesalahan. Kita hanya bilang kesalahan telah dibuat. Now we go to roles of the active and passive voice. Okay, contohnya langsung ya. She cleans the room. Dia membersihkan ruangan. First, you have to change the position of the object to subject. Note,
The active sentence must use transitive verb that is followed by a direct object or direct object ya. Yang pertama, aturannya kita harus mengubah posisi objeknya menjadi subjek ya. Objeknya di sini adalah the room. Oke. Subjeknya adalah she, predikatnya verbnya adalah cleans ya. Berarti yang pertama adalah kita ganti dulu posisi dari objeknya ke subjek ya. The room kita buat dia jadi subjek untuk kalimat pasif. Next, change the position of the subject to object. Add by plus object pronoun. Nah, yang kedua, kita harus ubah posisi dari subjeknya menjadi objek untuk kalimat pasif. Kemudian kita tambahkan by. Oleh siapa? Oleh objek pronoun. Kalau di sini she menggunakan subject pronoun she, oke, maka di bagian objek ini dia harus kita ubah menjadi subject pronoun. Oh, maaf. Objek pronoun ya, karena dia menempati posisi sebagai objek. Jadi kita ganti dia menjadi objek pronoun ya. Lalu kita tambahkan by her, olehnya, oleh dia. Oke. Next, the third one, change the verb in active into passive pattern. Yang ketiga, ubahlah kata kerja dalam bentuk aktif menjadi pola kalimat pasif. Since this is the simple present active, we change into simple present passive pattern. Nah, kalau di sini kalimatnya menggunakan kalimat aktif simple present tense, maka kita gantilah dia menjadi kata kerja yang pasif ya. Apply the pattern is MR plus verb 3. Kita akan masukkan, mengaplikasikan pola kalimatnya, kalimat pasif dalam simple present adalah to be plus verb 3. To be-nya di sini adalah is, am, atau are plus verb 3, past participle. Nah, artinya clean di sini atau cleanse, verb 1-nya adalah clean, maka kita ganti dia menjadi verb 3. Tapi sebelumnya kita harus tentukan dulu, the room itu adalah singular. Maka to be yang dipakai di antara tiga ini adalah kita pilih yang is, ya. Oke, lalu kita masukkan is plus verb 3 ya. Is cleaned by her. The room is cleaned by her. Sudah selesailah ini kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dia akan menjadi seperti ini. Dia membersihkan ruangan. Oke, atau ruangan itu ya. Pasifnya menjadi ruangan itu dibersihkan olehnya atau oleh dia. Perhatikan bedanya ya. Posisi subjek dan objek telah berubah. Kemudian subjek yang di depan sini kita ganti dia menjadi objek pronoun ya. Tadi Miss sudah kasih tahu ya, objek pronoun her. Langkah selanjutnya adalah kita ganti verbnya sesuai pattern passive, yaitu to be plus verb 3 untuk simple present tense. Nah, active passive voice patterns. Pola kalimat, kalau tadi hanya satu contoh dalam bentuk simple present tense, ternyata sesuai tenses yang sudah kita pelajari, kurang lebih ada 8 tenses di sini, maka itu semua mempunyai patterns pola kalimat aktif dan juga pasif ya. Ini Miss sudah rekap untuk kalian. For number 1, I make a cake. Di sini pakai verb 1 ya, simple present tense using verb 1, maka pasifnya a cake is made by me. Passive patternnya ingat to be plus verb 3. To be-nya adalah is, am, are plus verb 3. Now, we go to next tense. Tense selanjutnya adalah simple past ya. I made a cake. Ingat kalau simple past dia muncul verb 2 ya, Dek. Oke. Now, a cake was made by me. Sama penggunaannya yaitu to be, tapi ingat dalam past tense to be adalah was sama were. Lalu kita tambahkan verb 3.
Untuk present continuous tense, I am making a cake. Jadi kita ganti menjadi a cake is being made by me. Ya, jadi passive pattern yang memakai present continuous tense itu harus muncul being, di depannya tetap to be. Kalau dia present is MA plus being plus verb 3 kembali ya. Past continuous tense juga ya. I was making a cake. Berarti a cake was being made by me. Ini to be sama ya, tadi to be in past plus being plus verb 3. Jadi kalau kalian perhatikan, simple past dan simple present itu hampir mirip ya. Kalau untuk passive pattern-nya ya, tinggal to be plus verb 3. To be dalam present adalah is MA, to be dalam simple past adalah was were. Sedangkan present continuous tense dan past continuous tense ini juga pasifnya hampir mirip ya. Tinggal tambah to be plus being. Ingat, kalau untuk continuous tense kita tambahkan being. Demikian juga untuk past continuous tense ada tambah being ya setelah to be. To be-nya mengikuti tenses tersebut. Next, we go to present perfect and then past perfect. Karena ini berdua juga hampir mirip ya. I have made a cake. A cake has been made by me. Di present perfect kita menggunakan has, have, plus been, plus verb 3. Ini untuk present perfect ya. Sedangkan untuk past perfect, I had made a cake menjadi a cake had been made by me. Persamaan present perfect dan past perfect adalah sama-sama menggunakan been. Ya. Kalau tadi yang continuous sama-sama memakai being setelah to be, sedangkan simple present dan simple past sama-sama menggunakan to be di depannya. Now we go to simple future. Simple future yang memakai will ataupun simple future memakai be going to, dan modals yang kita pakai di sini mempunyai rumus yang hampir mirip untuk passive pattern-nya ya. Jadi kalau kalimat aktifnya I will make a cake, maka kita ganti menjadi a cake will be made by me. Berarti di sini will plus be plus verb 3. Sedangkan simple future yang be going to, I am going to make a cake. Sehingga pasifnya menjadi a cake is going to be made by me. Ada kata-kata be juga di sini ya. Modals yang kita pakai di sini adalah modal must. Oke. Pasifnya a cake must be made by me. Kalau modal juga pakai be ya. Berarti persamaannya untuk simple future using will, simple future using be going to, and modals bisa must, bisa can, ya, dan segala macamnya itu tinggal tambahkan be sebelum verb 3. So, that's all our patterns for passive voice. I hope that you understand these patterns well. Now, we go to next or another examples. Kalau tadi kita example-nya itu memakai simple present tense ya. Nah, ini ada beberapa tenses lain yang kita pakai di sini. Contohnya, number 1, Kelly has paid the bill. Ini adalah contoh kalimat present perfect. Kita ingat kembali, tadi rules untuk present perfect adalah apa? Yaitu kita tinggal tambahkan has, have, plus been, plus verb 3. Ya kan? Tapi kita ikuti dulu rule yang pertama, yaitu kita ubah dulu objeknya menjadi subjek. Berarti the bill kita masukkan menjadi subjek, kemudian objek di passive adalah subjek dari aktif, sehingga si Kelly ini kita taruh di belakang, by Kelly, ada by-nya di depan Kelly. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu has, have, plus verb 3. Nah, karena the bill itu singular, maka kita pakai has, ya. Lalu kita tambahkan been, lalu kita tambahkan verb 3 by Kelly, ya. Kelly has paid the bill. Kelly telah membayar tagihan. Passivenya, tagihan telah dibayar oleh Kelly. Now we go to number 2. She didn't win the prize. Dia tidak memenangkan hadiah.
Ini adalah contoh kalimat simple past tense aktif tapi dalam bentuk negatif, ya. Jadi yang pertama, subjek dari pasif adalah objek dari aktif. Maka kita ubah dulu the price ini menjadi subjek. Kemudian she di sini adalah subject pronoun, maka kita buatlah dia menjadi passive by her menjadi object pronoun. Kita ingat kembali kalau misalnya passive dalam simple past tense, maka rumusnya adalah to be plus verb 3 ya, was were plus verb 3. Karena the price adalah singular, maka kita pakai was. Lalu ini adalah kalimat negatif ya. Karena dia kalimat negatif, kita kembalikan juga menjadi negatif ya. Wasn't win di sini verb 1 ya, menjadi won verb 3-nya. Oke, dia tidak memenangkan hadiah. Jadi pasifnya hadiah tidak dimenangkan olehnya atau oleh dia ya. We go to number 3. We lend John some money. Kami meminjamkan John uang. Itu adalah kalimat aktif, maka kita ganti yang memakai verb to ya atau past tense. Pasifnya menjadi some money ya. Objek menjadi subjek, lalu objek yang di sini, subjek yang di sini menjadi objek di sini, we menjadi by us. Di sini subjek pronoun, di sini adalah objek pronoun. Oke. Lalu John-nya kita tambahkan juga to John ya. Kenapa? Karena John di sini adalah objek juga ya. Ada dua objek di sini, ada John sama some money. Oke, berarti yang untuk John kita pakai to John, some money-nya itu kita anggap ini sebagai singular, maka kita buat was lent to John by us. Kami meminjamkan John uang, ya. Uang dipinjamkan kepada John oleh kami. Oke. Nah, perhatikan kalau misalnya dia ada dua objek, ya. Yang direct objeknya some money ini langsung kita tuliskan menjadi by us. Sedangkan yang indirect object yaitu si John itu kita kembalikan di depannya yaitu to John. Oke. Sampai di sini cukup dimengerti ya. Now we go to quiz active and passive. I would like you to write down this quiz active and passive. You only write down number 1 and then write down the answer A or B. Okay. We are going to check your answers later on. Okay. Which one is correct? He opens the door. Ini simple present tense ya. Apakah pasifnya the door is opened by him atau the door is opened by him? Oke, silakan dituliskan di latihan kalian. Start from number 1. Now we go to number 2. You do not write the letter. Ini adalah kalimat simple present tense tapi dia negatif. Jadi pasifnya bagaimana? Apakah A, the letter is not written by you, atau B, the letter was not written by you? We go to number 3 now. A thief stole my car. The passive is, ini adalah kalimat simple past ya. Nanti kalian perhatikan kembali rule-nya. Kira-kira yang mana yang betul? A, my car was stolen by a thief, atau my car is being stolen by a thief. We go to number 4 now. I have eaten a hamburger. Nah, ini tenses apa? Lalu passive-nya bagaimana? A hamburger had eaten me, atau a hamburger has been eaten by me. Oke, ingat ya, tulis nomor dan jawabannya saja A atau B. We go to number 5. Millions of people will visit the museum. The passive is A, the museum will be visited by millions of people, atau B, the museum will have been visited by millions of people. Now, the 6th. I sent him a letter.
Nah, ini kira-kira tensesnya apa? Jadi pasifnya bagaimana? A letter is sent to him by me, atau a letter was sent to him by me. Now we go to number 7. My mom is drinking a cup of tea, ya, sorry. My mom is drinking a cup of tea. Nah, pasifnya apa? Apakah a cup of tea is being drinking by my mom, atau a cup of tea is being drunk by my mom? Ingat kembali rule-nya, bahwasanya kalau kita menjadikan pasif, maka kita ubah verb-nya itu menjadi past participle or verb 3. Number 8, he was playing the guitar. The passive is the guitar is being played by him, atau B, the guitar was being played by him. Okay, now we go to number 9. I had worn blue shoes. The passive is blue shoes has been worn by me, or B, blue shoes had been worn by me. Next, the last one, Jenny would congratulate you. Nah, di sini muncul ya, ini adalah modal would. The passive-nya jadi bagaimana? A, you would be congratulated by Jenny, or B, you will have been congratulated by Jenny. Okay, guys, so that's all. You have to do number 1 until number 10 in your exercise book right now. Okay, I hope that you understand our lessons well. And I've got an English proverb for you. No pain, no gain. Okay, ini artinya tidak akan ada hasil jika kita tidak ada usaha. Maka Miss memberitahu kalian atau menasihati kalian supaya kita semua berusahalah supaya ada hasil yang kita capai. Okay, so thank you very much for your attention, guys. We'll see you, or I'll see you in next topic. Goodbye. God bless you all.